warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Hersbno Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Rencana Gardu Banteng Marhain melaporkan saya ke polisi berkaitan dengan tudingan saya membuat berita hoax berkaitan dengan sakitnya Ibu Megawati itu ternyata masih terus bergulir ya, padahal sebenarnya PDIP sendiri sudah menyatakan soal pemberitaan hoax sendiri itu tidak jadi, mereka tidak akan persoalkan dan biar masyarakat sendiri yang memberi penilaian dan kalau toh ada kesalahan itu memberikan hukuman. Dan saya sih mendapat banyak pertanyaan dan juga kiriman-kiriman status-status di media sosial terutama di akun-akun media sosial kelompok-kelompok pendukung dari Ibu Megawati itu yang menggoreng kasus saya ini dan mempersoalkan bahwa menyebutkan saya itu bisa dipidanakan karena menyebarkan hoax. Nah, bagaimana sih sebenarnya duduk persoalannya itu supaya jangan saya sendiri ya, jangan saya membela diri gitu karena sebenarnya statusnya sudah clear tapi saya kira ini waktunya yang cukup bagus juga ya. Ini jadi momentum bagus buat para viewer kita, masyarakat kita untuk lebih mendapat literasi tentang media. Tetapi saya pikir ada bagusnya juga ya situasi dengan diributkannya itu karena dengan begitu setidaknya publik sekarang mulai bisa mendapat semacam literasi atau pembelajaran bagaimana sih kerja-kerja jurnalistik itu dan bagaimana pertanggungjawaban hukumnya sehingga dengan begitu publik tidak sebentar-bentar sedikit-sedikit melaporkan ke polisi. Ini kasihan nih Pak polisinya kalau urusan-urusan semacam ini menjadi urusan semua diserahkan kepada polisi. Nah, ada satu pakar hukum yang saya kira ini sebagian besar saya yakin Anda sudah kenal yakni Profesor Suteki kemarin juga membuat sebuah konten yang membahas aspek kerja saya dari sisi pidananya ya, dari hukum pidananya. Bagaimana sih sebenarnya kedudukan hukumnya secara pidana? Nah, saya sudah mendapat izin dari Profesor Suteki untuk untuk publish ulang konten ini dan dengan begitu silakan nanti Anda menyimak seperti apa perspektif hukumnya kasus saya ini. Tetapi sebelum Anda menyimak tayangan ini, jangan lupa ya, saya persilahkan Anda untuk subscribe dulu akun atau channel YouTube dari Profesor Suteki ini. Ini akunnya di sini nih, Profesor Suteki. Saya garansi Anda akan banyak sekali dapat pencerahan dan apalagi Anda yang berminat dengan masalah-masalah hukum pidana itu bakal mendapat kuliah gratis dari Profesor Suteki. Jadi silakan segera subscribe rame-rame. Sayang sekali kalau ada akun-akun atau channel-channel yang sangat berbobot, bermutu seperti Profesor Suteki ini nggak Anda subscribe. Oke, silakan mengikuti ulasan dari Profesor Suteki. Dalam pengamatan saya, Hersu tidak sedang menyebarkan berita bohong, tetapi sedang mengadu informasi berita yang berkembang di tengah masyarakat. Artinya, Hersu itu tidak ada niat untuk menyebarkan berita bohong karena di akhir video Hersu itu juga dikatakan bahwa sebagai wartawan dia wajib untuk melakukan verifikasi terhadap dua berita yang bertolak belakang. Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar puan dan tuan? Pada hari ini Anda bertemu kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Saudara-saudara yang saya hormati dimanapun saudara berada, masih hangat ya pemberitaan tentang simpang siur kesehatan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang kemudian juga
dapat kita saksikan melalui video yang ditayangkan Jumat kemarin tentang kehadiran Megawati di acara TOT Kader Madya ya. Nah, yang terjadi kemarin seolah juga membantah gitu ya, bahwa pemberitaan yang simpang siur itu tidak benar, dan melalui tayangan yang kemarin itu berarti Megawati Soekarno Putri dalam keadaan sehat walafiat. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin lebih menukik ya persoalan adanya efek dari tampilnya Megawati Soekarno Putri di acara TOT Kader Madya itu, terutama terkait dengan persoalan hoax atau berita bohong atau tentang kebohongan ya, menyiarkan kebohongan, atau juga bisa berupa berita, cerita, atau justru dikatakan derita. Nah, gitu. Tapi bukan sembarang kebohongan, melainkan kebohongan yang berakibat timbulnya keonaran. Saudara sekalian, bermula dari WA, WhatsApp. Yo, what's up? Semua bisa merembet dengan cepat tentang cerita, berita, atau juga derita dari seseorang. Alkisah adalah Mas Hersu Beno Arif, wartawan senior FNN, yang membagikan video terkait dengan rumor tentang sakitnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di video itu Hersu, demikian panggilan akrabnya gitu ya, pada intinya menyampaikan bahwa ada dua kabar atau berita. Yang pertama adalah bantahan atas rumor sakitnya Megawati, dan yang kedua tentang ada yang merasa yakin ya atas kebenaran berita bahwa Megawati Soekarno Putri itu sakit ya. Karena apa? Ada pesan WA dari seorang dokter temannya Hersu yang menyatakan bahwa Megawati sakit dan dirawat di rumah sakit RSPP, itu validitasnya 1000%. Namun tidak berhenti pada kalimat itu, Hersu juga saya simak itu menyatakan bahwa sebagai wartawan, apalagi wartawan senior gitu ya, video itu adalah sebagai sarana untuk verifikasi. Artinya Hersu tidak pernah menyatakan bahwa ia menyampaikan kebenaran berita yang absolut, sakit atau sehat. Kalau dinilai secara normal, saudara sekalian, sebenarnya Hersu sedang meminta kepada otoritas yang berwenang, berarti ya, otoritas ya yang berwenang, maksudnya terutama dari organisasi PDIP, untuk segera memberikan klarifikasi atas ketidakpastian atau simpang siurnya berita. Untuk apa? Untuk menghindari manipulasi keadaan. Kenapa begitu? Karena Megawati itu adalah tokoh yang sangat berpengaruh di belantika politik ya di tanah air. Manipulasi itu bisa datang atau bisa terjadi baik di dalam maupun di luar partai atau dalam hal ini di pemerintahan. Ya, sahdan, kalau saya katakan begitu ya. Berita bahwa Megawati sakit dan dirawat di RSPP terbantahkan dengan tayangan video yang meliput kegiatan PDIP berupa TOT Kader Madya yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, pada acara tersebut tampak Megawati dalam keadaan sehat dan bahkan memberikan sambutan pembukaan. Jadi dengan demikian saudara sekalian, simpang siur berita sakit atau sehatnya Megawati sudah terjawab, dan melalui video yang ditayangkan itu jelas kalau kita lihat ya secara umum beliau dalam keadaan sehat walafiat. Lalu bagaimana dengan konten video Hersu itu? Puan dan Tuan, cerita dan berita itu terutama cerita dan berita dampak simpang siur
sakit dan sehatnya Megawati itu kan terus bergulir. Tak lama setelah Megawati membantah rumor sakitnya, tersiar berita. Nah, ini juga perlu saya klarifikasi nanti. Kalau ada yang mau klarifikasi, apakah betul jika Gardu Benteng Marhen atau GBM itu, ya, ormas yang berafiliasi ke PDIP, mengatakan bahwa mereka akan melaporkan wartawan senior Hersu Beno Arif, ya, terkait dengan konten videonya itu, dengan tuduhan menyebarkan berita hoax mengenai sakitnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang diberitakan dirawat di ICU, ya, Rumah Sakit Pertamina RSPP Jakarta. Ini saya ambil dari artikel Asyari Usman, wartawan senior FNN, ya, FNN. Di situ ada titel yang bunyinya Hersu Beno itu membahas berita hoax, ya, bukan menyebarkan hoax. Tanggal 11 September tahun 2021. Nah, pertanyaan yang kemudian harus kita ajukan adalah apakah Hersu menyebarkan hoax, ya, benar-benar menyebarkan hoax, atau turut serta menyebarkan hoax? Dan apakah setiap orang yang menyebarkan hoax itu harus dipidana? Adakah sarana lain selain pidana? Nah, apakah wartawan yang menyebarkan suatu berita dalam rangka ingin mengadu kebenaran, ya maksudnya kebenaran berita itu, atau dalam hal ini melakukan klarifikasi dan verifikasi, itu dapat dipidana? Saudara sekalian, hukum pidana di Indonesia tidak mengenal nomenklatur hoax. Namun, soal berita bohong itu dapat ditemukan di Undang-Undang ITE, kemudian juga di KUHP, dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Nah, terkait dengan berita bohong yang sering dituduhkan kepada seseorang itu lebih dekat, ya, itu diatur dalam pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Di pasal 14 itu disebutkan bahwa ayat 1, ya, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Lalu yang ayat 2-nya, barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Sedangkan di pasal 15 disebutkan, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Jadi berdasarkan dua pasal ini, saudara sekalian, prinsipnya hoax atau menyebarkan berita bohong itu adalah sebuah tindak pidana. Yang tadi sudah saya sebutkan, ada 3 peraturan perundang-undangan yang sebenarnya bisa menjerat pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong itu. Puan dan Tuan, kembali ke video Hersu Beno. Dalam pengamatan saya, Hersu tidak sedang menyebarkan berita bohong, tetapi sedang mengadu informasi berita yang berkembang di tengah masyarakat. Artinya, Hersu itu tidak ada niat untuk menyebarkan berita bohong, karena di akhir video Hersu itu juga dikatakan bahwa sebagai wartawan dia wajib untuk melakukan verifikasi terhadap 2 berita yang bertolak belakang. Nah, persoalan kemudian adalah bagaimana dengan sumber berita dari Hersu yang menyatakan bahwa Megawati sakit dan dirawat di RSPP itu kebenarannya adalah valid, ya. Validnya itu adalah 1000%. Nah, jika kemudian perkara ini diproses secara hukum, gitu loh. Nah, apakah polisi akan memperkarakan seorang dokter pengirim WA ke Hersu? Lalu bagaimana jika ternyata dokter tadi juga mempunyai data otentik bahwa Megawati memang sakit dan dirawat
dalam waktu tertentu, kemudian dapat kembali sehat. Baru setelah dinyatakan sehat oleh dokter, Megawati kemudian tampil di acara resmi PDIP yang tadi kita sebut sebagai TOT, ya, TOT kader mati. Nah, apakah hal ini tidak akan berdampak dengan misalnya terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyiarkan berita bahwa Megawati tidak sakit atau dalam keadaan sehat? Bukankah ini juga termasuk menyiarkan berita bohong yang dapat diancam dengan pasal 14 atau 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tadi? Nah, oleh karena itu keadaan ini bisa berbalik menjadi, kalau dalam hal ini saya katakan ya dalam tanda kutip itu senjata makan tuan. Sekjen PDIP boleh jadi akan terkena masalah juga. Nah, menurut saya pelaporan atas Hersu tidak perlu dan bahkan akan berakibat kontraproduktif dengan upaya kita untuk meredam hiruk pikuk simpang siur berita tentang kesehatan Megawati. Pihak kepolisian saya kira tidak perlu juga menindaklanjuti jika ada laporan atas dugaan penyebaran berita bohong atas Hersu Beno itu. Dan saya juga ingat bahwa bukankah Kapolri Jenderal Listio Sigit itu tengah menggalakkan program namanya presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparansi, berkeadilan, dan satu lagi apa? Restoratif justice. Yang keduanya itu termasuk dalam 8 komitmen strategis Polri untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Kalau boleh saya kemukakan di sini, 8 komitmen itu adalah menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktif, responsibilitas dan transparansi, berkeadilan dan atau presisi. Kemudian yang kedua, menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional. Yang ketiga, menjamin soliditas internal. Yang keempat, meningkatkan sinergitas dan soliditas TNI Polri. Kemudian yang kelima, mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreativitas yang mendorong kemajuan ekonomi Indonesia. Dan yang keenam, menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan. Yang ketujuh, mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan, restoratif justice, dan problem solving. Yang kedelapan, setia kepada NKRI dan senantiasa merawat kebinekaan. Jadi komitmen yang pertama dan ketujuh, ya, presisi dan juga mengutamakan restoratif justice, saya kira perlu ditagih ya, dari Pak Kapolri. Saudara sekalian, komitmen Polri dan untuk menjalankan presisi dan juga RJ dalam penanganan perkara itu memang harus terus-menerus ya kita tagih begitu, sehingga Polri juga secara nyata akan memberikan andil dalam menyukseskan penegakan hukum tanpa mengutamakan pidana atau kita sebut dengan primum remedium. Melainkan Polri juga mengutamakan sarana pidana itu sebagai sarana yang terakhir atau kita sebut dengan ultimum remedium. Dengan cara apa? Ya, tadi melalui namanya restoratif justice. Istilah gampangnya itu dimusyawarahkan ya untuk dalam hal penyelesaian sebuah tindak pidana ya sekalipun. Upaya untuk restoratif justice itu sebenarnya sudah dimulai oleh Kapolri yang lama ya, Tito Karnavian, itu sejak tanggal 27 Juli 2018 sudah menandatangani surat edaran Kapolri nomor 8 tahun 2018 tentang penerapan keadilan restoratif atau restoratif justice dalam penyelesaian perkara pidana. Namun kita saksikan program itu, kalau saya berpendapat yaitu belum diterapkan secara optimal karena terbukti masih banyak perkara yang berakhir pada pemidanaan, dalam hal ini penjara. Ya. Kapolri baru Jenderal Listio Sigit itu juga bertekad untuk menjalankan program RJ itu secara serius, dan ini kita bisa temukan melalui surat edaran ya, nomor SE nomor 2 tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021. Dalam hal ini
Sigit meminta penyidik Polri supaya mengutamakan pendekatan restoratif justice atau keadilan restoratif dalam penanganan perkara. Memang betul ya, SE itu ditujukan lebih pada tindak pidana yang menggunakan undang-undang ITE ya, dan dikecualikan untuk kasus-kasus yang berpotensi memecah belah, bersifat sara, radikalisme, dan separatisme. Namun perlu saya tekankan bahwa tidak ada salahnya diterapkan pada perkara dugaan penyebaran berita bohong, apalagi dituduhkan kepada seorang wartawan senior yang berusaha untuk melakukan verifikasi dan juga klarifikasi berita. Memproses seorang wartawan media, ya apapun lah ya, hanya akan menambah deret panjang yang mengokohkan bahwa rezim ini bergaya otoritarianisme, ya, sesuai dengan sinyalemen dari Ziblatt dan Levitsky dalam bukunya How Democracies Die. Nah, menurut saya, saudara sekalian, Megawati selaku Ketua Umum PDIP, sebuah orpol yang mengusung demokrasi, ya, seperti namanya, Partai Demokrasi, ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, harus mencegah kader-kadernya untuk melakukan tindakan hukum yang justru akan membunuh roh organisasi itu, yaitu demokrasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan menanggapi pemberitaan tentang pelaporan Hersu Beno ke polisi. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan dan tetaplah radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.